Salve, apa kabar anak-anak hari ini? Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali berjumpa dengan Bunda Meske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Jumat 9 Februari 2024. Kita masih berada dalam pekan biasa keempat. Baik anak-anak terkasih, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Baiklah, sebelum kita sama-sama mendengar Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, segala puji dan syukur bagimu karena Engkau senantiasa selalu dekat dengan kami. Berkenanlah Engkau membuka telinga, hati dan budi kami, serta membuat lidah kami mampu mewartakan sabda-Mu. Berilah kami kemampuan untuk dapat menyentuh hati orang lain dengan kehangatan kasih yang dalam. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Baik anak-anak sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang mendengarkan, Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik adanya. Tidak ada yang tidak baik. Kita yang membuat atau merasa tidak baik, ini terkadang yang kita lakukan. Maka anak-anak, supaya baik kembali yang tidak baik itu, datanglah kepada Yesus. Apabila ingin memperoleh kebaikan Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Mendekatlah kepada Tuhan Yesus, alamilah dan rasakanlah serta nikmatilah kasih dan kebaikannya. Bukan hanya dengan rajin berbuat baik kepada orang atau beramal kasih kepada siapapun, kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman atau siapapun itu yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, itu juga memang baik dan harus dilakukan. Tetapi jangan lupa datang kepada Tuhan agar Ia juga meletakkan tangannya kepada kita atau atas kita. Itulah yang standar bagi kita, yang kita lakukan pada hari-hari Minggu dalam misa-misa yang kita ikuti, dan juga terutama wajib pada misa atau ibadah pada setiap hari-hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Nah, bukan hanya saja beramal baik atau berbagi kasih dengan orang, tapi kita juga harus rajin beribadah ke gereja. Bukan ke gereja saja lalu tidak berbuat kasih. Sama saja kayak tadi, berbuat kasih tapi tidak ke gereja. Nah,
Kita belajar tadi Injil hari ini, di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon kepada Tuhan Yesus untuk meletakkan tangannya atas orang itu. Maka apa yang kita tahu? Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepada orang tuli tadi, "Efatah," artinya terbukalah. Datanglah kepada Tuhan anak-anak bila kita mau mengalami efatah tadi. Balasan kita terhadap kebaikan Tuhan adalah mewartakan dan berbagi kasih dan kebaikan Tuhan kepada sesama, menyebarluaskan kebaikan dan kasih Tuhan pada saat ini kepada siapa saja yang kita jumpai, terutama kepada mereka yang sakit, mereka yang menderita, dan mereka yang sedang berada dalam persoalan hidup, atau mereka yang merasa sendiri. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang merasa sedang tidak ada teman, merasa dikucilkan, mereka yang merasa tidak punya apa-apa, tidak punya sesuatu, datanglah kepada mereka, jumpai mereka, berbagilah dengan mereka. Setelah itu, dan kita jangan lupa untuk terus menjalankan ibadah kita kepada Tuhan di hari-hari yang sudah kita lakukan, pada misa hari Minggu, bahkan pada misa-misa hari raya besar. Anak-anak terkasih, ada pengikut Kristus atau kita sendiri yang tidak mewartakan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Padahal kita tahu bahwa Yesus telah menjadikan segala-galanya baik. Kita belajar dari orang-orang Dekapolis dalam Injil hari ini. Ia mampu melihat dan mewartakan bahwa Yesus menjadikan segala sesuatunya baik. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik." Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Itu tadi kita jumpai pada ayat ke-37. Nah, anak-anak, semoga Allah Tritunggal Maha Kudus yang telah menjadikan segala-galanya baik memberkati dan menyembuhkan sakit rohani dan jasmani kita sekalian. Amin. Marilah bersama kita berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadikan utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini dan tetap semangat. Jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.